Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di kelas PPKN online bersama saya Desi Aryani. Nanti kita akan membahas tentang sistem hukum di Indonesia dan penggolongan hukum di Indonesia. Karena kemarin sistem hukum di Indonesia sudah kalian pelajari. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang penggolongan sistem hukum di Indonesia itu seperti apa. Mungkin kalian mengenal hukum perdata, hukum pidana, dan hukum adat dan lain sebagainya. Namun di bab sekarang ini kita akan membahas tentang penggolongan sistem hukum yang sangat banyak sekali. Nah, oke, kita saksikan di peta konsep yang saya akan berikan di bawah ini. Nah, ini nanti kita membahas tentang penggolongan hukum. Penggolongan hukum ini ada beberapa, yaitu cara mempertahankannya, menurut bentuknya, menurut sumbernya, menurut waktu berlakunya, menurut pribadinya, menurut isinya, dan tempat berlakunya. Nah, oke, kita akan membahas satu persatu. Dari yang pertama, tentang cara mempertahankannya. Dibagi menjadi hukum formal dan hukum material. Dari sini dulu ya, hukum material. Hukum material itu contohnya adalah hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Nah, material ini maksudnya isi dalam undang-undang ya. Ini. Nah, di sini ada contohnya KUHP, ini kitab undang-undang hukum pidana. Nah, ini cara mempertahankannya itu masuk hukum pidana, seperti itu ya. Nah, untuk hukum formal itu adalah hukum acara pidana yang terdapat di dalam KUHP pidana, kitab undang-undang hukum acara pidana. Jadi ada acaranya. Ketika di sidang pengadilan itu ada peraturan-peraturan yang mengatur hukum acara pidana. Seperti ini ya, saya gambarkan di sini. Nah, ini hakim itu juga ada aturannya di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana, begitu. Ada aturannya ketika sidang, bagaimana posisi tempat duduknya sidang, seperti itu diatur di KUHP pidana, seperti itu. Nah, ini satu gambaran. Hakim membuka sidang dan menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum, seperti ini. Dibuka sidang ya. Ketika membuka sidang itu 3 kali ketukan ya. Kalau memutus perkara pidana, ini terdakwa ya di sini, itu 1 ketukan, begitu. Seperti ini ya, ini namanya toga hakim ya, gitu. Di pakaian hakim. Baik, sekarang saya lanjutkan lagi. Ini juga ada kitab undang-undang hukum acara perdata dan pidana, gitu ya. Nanti kita lihat lagi bicara mempertahankannya. Nah, menurut bentuknya itu ada hukum tertulis dan tidak tertulis. Dan hukum tertulis ini dibagi menjadi lagi yang dikodifikasikan dan tidak dikodifikasikan. Kodifikasi itu maksudnya apa? Kodifikasi itu dalam bentuk satu kitab ya, kitab undang-undang begitu. Nah, contohnya apa? Yaitu kitab undang-undang hukum pidana, seperti ini, KUHP ya, kitab undang-undang hukum pidana, dan kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum dagang. Nah, ini dikodifikasikan. Nah, yang tidak dikodifikasikan itu antara lain contohnya undang-undang. Undang-undang itu kan tidak dalam satu kitab ya, jadi hanya sendiri-sendiri. Contohnya undang-undang tindak pidana korupsi sendiri, kitab undang-undang kekerasan terhadap anak sendiri. Nah, itu tidak dikodifikasikan. Ada PP, ada Kepres, seperti itu.
Baik, selanjutnya ada menurut sumbernya. Menurut sumbernya itu dibagi menjadi undang-undang, kebiasaan, traktat, dan jurisprudensi. Undang-undang pasti sudah kita tahu semuanya ya, dan kebiasaan ini menurut hukum adat ya, kebiasaan yang ada di dalam masyarakat setempat. Jadi bukan berlaku secara nasional. Jadi kebiasaannya hanya berlaku di dalam satu daerah atau daerah setempat ya, lokal begitu. Jadi ketika hakim memutuskan undang-undang, memutuskan perkara, itu bersumber. Jadi bersumber pada undang-undang, ada kebiasaan, ada traktat. Jadi bukan hanya undang-undang yang dalam tertulis saja, tetapi juga kebiasaan. Apa yang dilakukan di masyarakat ya, itu juga bisa dijadikan sumber hukum seperti itu. Contohnya kebiasaan di suatu masyarakat setempat. Kalau menurut undang-undang itu tidak bisa diterapkan, namun secara adat kebiasaan itu bisa diberlakukan, jadi disesuaikan seperti itu ya. Dan traktat ini adalah perjanjian antar dua negara. Jadi negara satu dengan negara lainnya itu membuat suatu perjanjian, namanya traktat. Itu juga berlaku dan itu mengikat seperti itu. Jurisprudensi itu apa? Jurisprudensi itu adalah suatu ketentuan hukum yang dulu pernah berlaku tetapi juga sekarang bisa diberlakukan lagi seperti itu. Jadi ketika ada aturan hukum yang lama, tetapi ketika ada aturan hukum yang baru dan sesuai dengan kejadian pada saat itu bisa diberlakukan. Ini hakim memutuskan perkara memakai jurisprudensi begitu. Itu ya. Nanti kalau kalian belum jelas apa arti jurisprudensi, kalian bisa mencari sendiri ya. Begitu penjelasannya. Baik. Jadi menurut sumbernya itu bisa ada 4 ya. Ada 4 itu undang-undang, kebiasaan, traktat, dan jurisprudensi. Baik. Yang selanjutnya itu menurut waktu berlakunya. Menurut waktu berlakunya juga dibagi 2, yaitu ius constituendum dan juga ius constitutum. Maksudnya apa? Kalau ius constituendum itu hukum negatif. Hukum negatif itu maksudnya apa? Jadi hukum yang berlaku yang akan datang, belum saat ini. Ius constituendum. Ya, kalau ius constitutum itu adalah hukum positif, hukum yang saat ini berlaku. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar yang milik kita ini ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini yang masih berlaku saat ini, itu adalah hukum positif. Dan juga contohnya adalah Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Seperti itu. Baik ya, jadi menurut waktu berlakunya ini ius constituendum dan ius constitutum begitu. Selanjutnya adalah menurut pribadinya. Menurut pribadinya itu satu golongan, hanya satu golongan saja. Hukum berlaku hanya untuk satu golongan saja, gitu ya. Waktu Indonesia sebelum merdeka itu juga berlaku hanya satu golongan, hanya untuk kolonial Belanda saja. Dan untuk warga pribumi itu juga beda, jadi bukan berlaku ini, begitu. Dan juga ada semua golongan, ada juga antar golongan, seperti itu ya. Baik, kemudian menurut isinya itu dibagi menjadi hukum publik dan hukum privat. Hukum publik itu maksudnya semua ya, semua. Kalau privat itu hanya perorangan. Ini semua warga, gitu. Semua orang yang dapat dijerat seperti itu. Itu hukum publik dan hukum privat. Kalau hukum publik ini contohnya adalah hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara,
disingkat TUN ya, ini biasanya, dan hukum internasional. Dan hukum privat ini contohnya ada berapa ini ya? Ada hukum perdata dan hukum perniagaan. Hukum perdata itu dibagi lagi, contohnya adalah hukum keluarga, hukum perjanjian, hukum kekayaan, hukum waris, dan hukum perkawinan. Nah, untuk perniagaan ini contohnya adalah hukum jual beli, hukum piutang, hukum mendirikan perusahaan dagang. Seperti ini ya. Ini perniagaan itu khusus untuk jual beli gitu ya. Gitu. Baik, selanjutnya penggolongan hukum menurut tempat berlakunya, yaitu hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Ini jelas ya. Nah, ini tadi. Oke, dari sekian ini ya, ini saya membuat peta konsep seperti ini. Semoga bisa kalian pahami dengan jelas ya. Saya berikan ilustrasi seperti ini ya. Ini law ya. Law itu kalau bahasa Inggris nih, kalau bahasa Indonesianya hukum. Dan ini gambar timbangan. Ada simbol keadilan ya, simbol keadilan. Nah, jadi tujuan hukum itu adalah untuk keadilan semua warga, seperti itu ya. Baik, mungkin ada pertanyaan dari sini. Kalian bisa menuliskan di kolom komentar dan juga bisa memberikan simpulan dari apa yang telah kita pelajari selama ini tentang penggolongan hukum. Baik, dari saya cukupkan sekian ya. Nah, tadi kalian sudah menyaksikan tentang peta konsep penggolongan sistem hukum. Nah, sehingga kalian mendapatkan manfaat apa yang kalian peroleh itu bisa bermanfaat bagi kehidupan kalian. Dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.